Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Grinting beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua BPD Desa Grinting beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Panhub RI ke-78 Desa Grinting beserta jajaran kepanitiaannya, yang saya hormati dari instansi dari perwakilan SD Negeri Grinting 1, dari instansi perwakilan dari SD Negeri Grinting 2, dari perwakilan instansi SD Negeri Grinting 3, dari perwakilan instansi SD Negeri Grinting 4, dari perwakilan instansi MI Islamiyah Grinting, dari perwakilan instansi MI Generasi Harapan Grinting, dari perwakilan instansi MI Ar-Rabi'ah Az-Zaid, dari perwakilan instansi MTS Ar-Rabi'ah Az-Zaid, dan juga dari Paguyuban Padang, Paguyuban Merpati, Paguyuban Makmur, Paguyuban Pascal, Paguyuban Kaum Klasik, Paguyuban Sonole, Paguyuban Kordakan Puncel Jaya, Paguyuban Remojo, Paguyuban Gembeng, dari Paguyuban Bidang Community, dari Paguyuban Al-Aziz, dari Paguyuban Macan PD, dari Paguyuban Greenlight, dari Paguyuban Cobra, dari Paguyuban Kalam, dari Paguyuban Analak, dari Paguyuban Tatu Rukun, dan terakhir dari Paguyuban Serikandi Jaya. Dan juga yang saya hormati Bapak LPM atau Ketua LPM Desa Grinting, dan juga para tamu undangan yang kami hormati, terutama dari KKN, mahasiswa KKN Universitas Yogyakarta. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia HUB RI ke-78 Desa Grinting kepada beliau sahabat Dedi Jaya Sarjana Hukum. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal. Tujuan saudara saya undang di sini perihal dilaksanakannya technical meeting. Jadi technical meeting itu nanti ada pembahasan. Cuma sebelum saya menyampaikan beberapa detail pada kesempatan ini, nanti saudara akan mendengar ataupun menyaksikan untuk sambutan dari Pak Kades Grinting. Seperti itu dari saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu binikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya hormati Ketua Panitia beserta jajaran kepanitiaannya, pada ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 Desa Grinting. Yang saya hormati Bapak Ibu saudara sekalian, masing-masing bapak dari masing-masing paguyuban di wilayah Grinting, dan Bapak Ibu guru di masing-masing sekolah, yang semuanya mudah-mudahan Allah memberikan sehat walafiat. Yang pertama dan paling utama, mari kita selalu syukur kepada Allah atas segala rahmat taufik dan hidayahnya. Sampai hari ini kita masih diberi banyak betul, diberi sehat betul, diberi semangat betul. Nah, itu semua kita syukuri. Saya yakin semakin syukur kita nanti akan semakin berkah. Sebentar.
ini bisa di pakai musuh tadi kakak istilah gede Sepi. ini luar biasa. Pokoknya dari perayaan dan technical meeting meeting ya luar biasa. Karena apa? Kamu itu menginginkan tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan, betul? Nah, kejadian kalau sudah terjadi kita sulit, tapi kalau kita mengantisipasi kalau tidak terjadi, betul ya? Betul. Ya, kita luar biasa. Kalau misalnya paling membutuhkan panitia sekian, technical meeting betul? Biaya loh ini, betul ya? Dari siapa? Dari rakyat untuk rakyat lagi kan begitu. Ya, orang ini luar biasa. Orang seperti rombongan itu kira-kira tanggapan. Ya, akan ya kan? Darani kritik. Dilawan. Dilawan sama. Ya, kritik macam nanti gitu ya. Nah, untuk itu para pemain ini kami menginginkan ya sehubungan dengan nanti kritik semakin panjang untuk mencari panggung kolor saja sampai sekarang belum dapat. Ya, belum dapat saya katakan. Ya biasa di situ ada orang nyewa, depannya ada orang tempat jualan. Kita tidak bisa mengusir, betul kan? Tidak bisa mengusir. Kita mengusir salah. Gitu. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan diri, tidak ada masalah di kanan kirinya gitu. Itu yang saya maksud. Ya. Semua paguyuban sama, betul? Nah, sama saja di mata kita semuanya. Sudah ada berbeda, jadi pada baik. Dan orang apa masih? Ya, tetap orang turun, orangnya tetap kita repot duluan. Apalagi yang besar-besar. Yang penting saya yakin panjenengan lah intinya menghormati dan menghargai mereka betul. Nah, artinya kalau sudah mengerti itu berarti nanti oh iya, nah kalau ini sifat adalah sementara saja. Kenapa harus di? Ya. Tapi bagaimanapun kamu tidak mengecilkan perasaan gratis, tidak. Ya. Dengan tiap malam kamu jam 2 ya saya akui, saya syukuri. Ya. Dia lebih kakak bapak teman, ya, ini luar biasa kok. Saya tahu di masing-masing paguyuban ada yang dimintai beras, dimintai uang untuk iuran, untuk kaos, kadang-kadang ya boleh itu ya begini, ya. Nanti apa ya demi mereka yang lagi berjuang. Terima kasih untuk dari saudaraku yang dari paguyuban Mama Cantik, luar biasa. Ya, dari paguyuban sudah mulai ya. Nanti mau berangkat diterbangi ya. Karena baru ada sih ya. Mudah-mudahan tahun depan lagi terus ya begitu. Dan nanti gini, yang pertama, coba nanti kita musyawarahkan tentang tanggung kehormatan. Ya, saya juga lepas dari siapa saja. Kenapa di sini? Mestinya nyaman karena yang nonton itu terbatas, yang nonton serba mentok. Ke belakang sana ada bangunan, ada tembok bapak Sardian, ada Pak Amati, kesininya untuk jalan masuk dan sebagainya. Artinya di panggung kapasitas paling berapa? Pengen panggung kabel kering-kering, ya mending lu kering kabel, kan begitu kan? Akhirnya tidak hikmat. Nah, saya sarankan kalau bisa cari panggung kehormatan yang luas. Kita punya dua jalan. Kalau di sana ini kan musim tiga kemarau. Nanti rencana kami panggung di atas proyek kan ada jembatan. Ya, kemudian nanti yang atraksi adalah di jalan dan sebelah jalannya itu meluas. Nanti penonton bisa di proyek. Ya, tidak apa-apa karena apa? Yang penting lihat, ya kan? Dan kering. Menurut saya luas, menurut saya loh ya. Lepas dari panjenengan replikanya mau pulang jam berapa sebagainya silakan. Mau lampu yang pro, lampu yang
keluar out gitu. Ya, karena tidak ada halangan penonton yang melihat. Penonton kalau berdekat bisa diberikan masih jauh, ya. Tapi kalau bisa diberikan nggak bisa. Ya, diberikan kita galak, ya malah 5 cm tahu. Ya, orang diberikan adanya apa kan begitu. Ya, jadi kita yuk berpikir lebih kemaslahatan. Ya, seperti yang satu. Yang kedua, ini khusus maaf untuk SDMI atau MTS. Kalau saya pribadi, ya penampilan di depan saya, terima kasih. Tadi ya barangkali dari Pak SKS. Ya. Tapi tolong, ini maaf untuk berlatih. Maaf ini, tolong mayor yang kecil ini saya usah pakai untuk karpetnya, Pak. Yakin di Allah, saya nggak tega. Terlalu erotis itu. Maaf kalau terus ketika bapak Abdul erotis cilik untuk ya artinya etika kita anak-anak kita jangan kita dulu tolonglah biar orang harus penting para supaya kenal apa ya nggak usah maaf yang begitu ya kayak kurang pantas mas pak guru ya tolong itu dihilangkan tujuh ya dihilangkan silakan atraksi depan saya mau resi seketika terserah dulu ya setuju ya bu tolonglah jangan itu masih kecil ya tapi kalau itu gurunya apa karpetnya terlihat ya banyak orang karpetnya orang kesana setuju ya yang kedua tadi, yang ketiga untuk Pak Guyuban ini saya apresiasi panjenengan sudah hampir 1 bulan lebih ya berlatih membuat ornamen laki-laki itu capek saya capek yang penting diniati rasa kita merayakan ya bukan berarti kita tampil orang kemudian isinya akan buat onaran setuju ya kita berbuat yang baik. Kadung ginting itu sudah terkenal baiknya. Kadung ginting sudah terkenal kompaknya. Ya, kenapa harus dinodai dengan yang maaf yang tidak diinginkan? Saya itu hampir ketemu dimanapun di sana mana Pak. Ginting itu karena ada dimanapun ya di sana. Lihat boleh. Jadi ya duit gitu. Jadi masih di desa masih karena nggak ada. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika nanti akan saya bahas dari satu persatu, kami juga nanti akan menampilkan konsep untuk di kepanitiaan yang 78 Desa Gerinting tahun ini. Mungkin dari Pak Guyuban dulu sebelum saya membahas lebih luas. Saya pengen mendata dari Pak Guyuban kaum klasik hadir. Ada, coba angkat tangan Pak. Nah, oke. Pak Guyuban ada? Pak Guyuban alam ada? Pak Guyuban obrak ada? Pak Guyuban solmen ada? Pak Guyuban bidang komunikasi ada? Pak Guyuban alam ada? Tidak. Pak Guyuban Yelbos Family Projo ada? Orang ini Pak tapi penyebutannya benar kan bisa? Boys Family Projo benar ya? Pak Guyuban Permati ada? Pak Guyuban Makor ada? Acung boy. Pak Guyuban Macan PD. Oh, Macan PD. Tepuk tangan semua buat Macan PD. Tapi bukan Bu, Macan PD, Macannya apa? Pak Macan PD.
Kemudian selanjutnya dari Paguyuban Greenlight ada. Paguyuban Gebeng ada. Paguyuban Al Aziz ada. Paguyuban Al Aziz. Al Aziz ini paguyuban atau memang kelompok pengurus masjid? Urus pondok pesantren. Iya. Baik saudara yang hadir di sini ada, saya hitung satu, ada 16 paguyuban yang hadir pada hari ini. Di catatan, sebentar, paguyuban Paskal belum? Ada ya? Sorry, paguyuban Paskal. Coba Pak, dihitung yang hadir. Baik, saudara, ada lagi? Apa nama paguyubannya? Unsur Jaya. Dapat. Paguyuban Pogdakan Unsur Jaya. Ya, yang mana Pak? Ada, bentar dulu. Selanjutnya ada lagi Paguyuban Serikan Jaya. Ada. Saudara, berarti tahun ini yang menjadi partisipan ada 18 kelompok. Ya, 18 paguyuban di tahun ini yang akan mengikuti partisipasi karnaval. Selanjutnya saudara, ini gambaran mengenai perhatian dari PMBS. Yang pertama saya bahas dulu adalah ada yang lama karnaval. ada yang baru yang muncul. Karnaval untuk kita panggung penghormatan, saudara. Panggung penghormatan. Kalau konsep kami dari awal itu rencana kepengen panggung penghormatannya itu di sebelah barat. Kenapa sih harus di sebelah barat? Dasar-dasarnya. Yang pertama, kebijakan dari Pemdes bahwa di tahun ini karnaval itu diadakan hanya di Gerinting, saudara. Itu satu itu. Kemudian yang kedua, dasar lainnya adalah ini menyangkut porsi lokasi. Kemarin saya habis survei dan sampaikan data. Kalau misalkan dua dasar itu yang menjadikan kami itu terlahir konsep kepengen panggung penghormatan itu di sebelah barat. Kenapa sih harus sebelah barat? Agar masyarakat Gerinting itu bisa menyaksikan barat. Dari dulu itu belum pernah panggung penghormatan itu di sebelah barat. Belum pernah. Betul Pak Guru? Belum pernah ya? Itu belum pernah. Tetapi kapan? Ya, jangan terkesan konsep kami ini seolah-olah kami menentang dengan pandangan saudara nanti. Tidak. Makanya kita diskusikan bersama, kita sepakati bersama, terus nanti kita melibatkan diri bersama untuk survei di lokasi bagaimana, kesulitan-kesulitan apa saja nanti di lapangan. Begitu Pak Guru ya. Jadi biar enak saudara. Karena akuntan saudara yang mengikuti partisipasi ini bukan hanya paguyuban perlindungan, tetapi saudara juga harus memperhatikan di Gerinting itu ada beberapa instansi pendidikan, sekolah, SD, TK, PAUD, betul betul, itu saudara. Ya, kita harus memperhatikan itu. Dan yang saya hormati juga akuntan Pak Guru dari tadi belum saya sebutkan. Ini yang dari SD Negeri 1 hadir, ada perwakilan. Tidak, atau hadir. Dari SD Negeri 2 hadir. SD Negeri 2 enggak ada. Enggak hadir ya. Tapi kami catat. SD Negeri 3 ada. SD Negeri 4 MI Islamiyah Gerinting, MI Generasi Harapan Ibu, MI Arabia Azhar ada, MTS Arabia Azhar 8
instansi pendidikan yang ada di Kriting, saudara. Ini belum termasuk waktu dan itu. Untuk instansi pendidikan, saya kira mungkin untuk teknis kayaknya nanti menyesuaikan saja atau memang ada pandangan. Kalau kami mungkin lebih menanyakan karena tidak tahu ini informasi sumbernya dari mana yang ada wacana bahwa waktu karnaval itu meskipun dalam sehari itu tetapi dalam jamnya itu agak dibedakan antara instansi pendidikan dengan paguyuban. Maka mungkin kami hanya ingin memperjelas saja seperti apa dan start kami jam berapa kami kumpul, kemudian biar kami juga mengkondisikan kepada siswa-siswa kami, begitu aja. Yang lainnya Mas, ini juga saya dapat pesan dari Bu Kepala Sekolah keterkaitan anak SD yang mengikuti karnaval. Kalau memang mengikuti karnaval hanya sekedar joget-jogetan, kami keberatan. Tapi kalau mengikuti karnaval dia ikut umpamanya jadi pangeran Diponegoro, itu lebih mendidik. Itu seperti itu. Jadi kami keberatan. Keberatannya seperti itu. Hal yang pertama kami hadapi itu seperti itu. Jadi dulu kebetulan saya tampilannya dua ya Mas. Ada drum band, ada calungnya. Dulu itu sampai kehilangan melodinya karena ikut paguyuban sampai saya nyaringan. Jadi saya merasa keberatan kalau kami ya. Dan memang saya pun kayaknya dengan Pak Ustadz Gofar pun sama seperti itu. Jadi mumpung ini ada paguyuban, kami menyampaikan kami boleh, tapi tolong yang kira-kira mengikuti di SD jangan diizinkan. Yang pertama, yang kedua, boleh ikut ke paguyuban, tapi sekiranya kami itu ikutkan yang mendidik, bukan sekedar joget-jogetan. Karena sampai saat ini yang dulu yang sering saya amati, anak itu kalau ikut paguyuban 2 hari tidak berangkat, 2 hari 3 hari kecapean. Ini saya amanah dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian mengenai tadi yang di lapangan, karena kebetulan juga kami itu kemarin tadi pagi juga sepakat dengan guru-guru karena sebelum ini kami sudah merapat itu silakan teknis diserahkan ke panitia. Tapi untuk karnaval kami keberatan di situ. Keberatan untuk itu. Anak-anak yang ikut kami ke minta paguyuban. untuk anak SD, insya Allah nanti kalau SMP pun boleh ikut. Itu seperti itu. Biar nantinya tidak sampai tidak berangkat. Itu sampai 2 hari Mas. Kasihan. Bulan Juli Agustus kita itu terikat dengan materinya saja sudah terpecah. Kalau kemudian ada yang tidak berangkat semakin bahaya lagi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sebelum saya menjawab Pak Guru, saya sebelumnya juga ingin meminta perhatian dari rekan-rekan paguyuban. Karena bagaimanapun juga semua rekan-rekan paguyuban, baik senior, junior, semuanya itu memiliki rasa tanggung jawab dalam hal memberikan perhatian atas fenomena ini. Betul Pak Guru? Ya. Ini saya anggap kita fenomena saudara. Punten karena itu tadi usia RK, SD, mereka adalah regenerasi kita. Jadi jangan sampai nanti terkesan secara tidak langsung mereka ini akan terdoktrin hal-hal yang memang tidak perlu, yang seharusnya memang tidak perlu. Ini menyambut fenomena ini, saudara. Untuk SD ini mungkin mewakili saja ya. Yang jelas pemahaman ini berlaku untuk semua guru. Betul ya? Pemahaman ini berlaku untuk semua guru. Kira-kira saudara rekan-rekan dari paguyuban bisa tidak membantu untuk memberikan perhatian ini minimal upaya saudara. Sampai Minggu sepuluh jangan itu saudara, itu karena penting. Kita tidak mungkin bisa menuntut bocah si ngomong guru mohon maaf, guru saya dilawan mohon maaf, betul ya gitu ya. Jadi saya benar-benar apa ya, terasa ternyuh mendengar fenomena ini. Oleh karena itu saya sampaikan ini tanggung jawab kita bersama saudara. Kenapa saya kumpulkan dari paguyuban kemudian dengan instansi agar kami bisa mengadakan sebuah konsolidasi pemikiran ini. Betul Pak Guru ya? Jadi biar enak. Itu nanti sifatnya fleksibel saja.
tetap nanti saya akan membuat sebuah edaran tentunya yang nanti akan dipahami oleh orang tua tentunya, kemudian anak, dan didukung dengan rekan-rekan yang paguyuban yang ada yang hadir di sini Bang Bro. Mungkin seperti yang bisa jawab saat ini Bang Bro ya. Kita fleksibel ya, yang jelas Insya Allah semua kegiatan ini nanti tampil produktif lah begitu. Saudara, untuk panggung penghormatan ya, ini saya sampaikan kembali. Menurut saudara, pengennya tetap yang dahulu di situ, atau memang kita alihkan ke barat? Ya, saya juga perlu mendapatkan wawancara dari panjenengan agar nanti saya tidak beban untuk melangkah. Soalnya keputusan perizinan juga mudah saudara, maka saya juga butuh dukungan. Mungkin dari yang wakil dulu dari paguyuban, siapa boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk panggung. Yang saya hormati seluruh perwakilan dari paguyuban seluruh desa Kritik ya, beserta instansi seluruhnya. Untuk dari saya pribadi, perwakilan dari paguyuban Kampung Nasik, tentunya menginginkan untuk panggung penghormatan itu tetap ketahui di sini Mas, di kantor desa seperti itu. Mungkin itu aja yang disampaikan. Akan tetapi barangkali dari paguyuban yang lain ada yang mungkin pendapat lain lah begitu Mas. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Untuk saya tidak masukkan saja. Untuk masalah rute mungkin akan lebih efektifnya seperti kalau sudah itu di lewat jalan utama, tetap di sebelah timur. Akan tetapi ini untuk mengantisipasi kepulangan, ya, mengantisipasi kepulangan daripada peserta setelah selesai di penghormatan supaya tidak tabrakan, sehingga kalau bisa panggung penghormatannya itu digeser ke utara sebelum perawatan Prahaji Tirna lalu, sehingga nanti ketika paguyuban atau peserta karena sudah selesai itu langsung besok belok ke kiri atau ke barat, sehingga nanti tidak berjumpa di setelah panggung penghormatan, sehingga nanti langsung pulang. Dan tentunya ini kadang-kadang juga menghambat atau mengganggu setelah kepulangannya ngapunten itu paguyuban, karena di jalan utama ini kemungkinan kadang-kadang pulangnya nyampe malam dan sawahnya pun luar biasa, sehingga kami harapkan itu tidak akan terjadi lagi, karena memang sudah yang jelas mengganggu, karena kadang-kadang pulangnya malam sampai maghrib aja sudah masih bisa jalan ya, sehingga kalau bisa untuk panggung penghormatannya itu digeser ke agak ke utara, tapi tetap nanti di jalur Desa Derajat, jalan Desa Derajat, kemudian nanti pulangnya ke barat di bawah Jidirno atau Perapatan Alhuda itu ke barat, nanti benar-benar bisa langsung pulang ke utara lagi ya, sehingga nanti langsung tidak berjumpa di sini. Mungkin itu mungkin bisa di panggung penghormatannya di rumahnya Pak siapa itu yang depannya Pak Tamah ya, itu agak tinggi lumayan, itu di situ mungkin bisa digunakan untuk panggung penghormatan, atau bisa lebih luas kan kalau misalkan izin sama Mas Tamah selaku yang punya mungkin komplek ya, itu supaya agak bisa luas mungkin bisa di situ. Terima kasih untuk usulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan saran, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Parti. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada seluruh paguyuban di Desa Kritik yang telah hadir. Kemudian dari bapak-bapak dan ibu-ibu dari instansi, saya hanya ingin menyampaikan masalah rute
ini lain. Ini saya ingin menyampaikan masalah rutenya saja. Masalah waktu nanti ada pembahasan dari Pak Ketua. Untuk rute Mas, kami dari Paguyuban Akhlak mengharapkan jalan yang lebar dan tingginya tidak mengganggu. Artinya dengan lebar minimal 5 meter, ketinggian 4 meter. Itu yang perlu dipertimbangkan dari rute. Ya benar, Bapak-bapak. Sebab banyak dari kami yang membuat ornamen-ornamen dengan ketinggian di atas 4 meter, bahkan ada yang 4,5 Mas. Ada juga yang dengan lebar 4,5 meter di situ. Nah, untuk menentukan rute di sini, kalau dengan rute yang terdahulu, kita lewat dari startnya di lapangan Mas ya. Iya, kalau di lapangan kita ke timurnya itu paling bisa di wilayah klasik ya Pak Bu. Itu masih bisa dilewati. Ke selatannya masih bisa ya Pak Bu. Cuman yang jadi permasalahan kalau misalkan panggung kehormatannya di tengah, kita mau belok ke barat, ada jalan tembus Pak Bu yang tidak mengganggu. Tetap ganggu ada itu. Nah, disitulah yang kita pikirkan. Disitulah titik dari kemacetan tersebut. Kalau misalkan dari panitia bisa berkoordinasi dengan pihak Korlantas, kita pakai jalur muter. Dari jalan raya bisa Pak Bu. Nah, disitulah jalan muternya Mas. Dari jalan muter tersebut, kita bebas menentukan titik panggung. Benar Pak Bu? Karena tidak ada titik kemacetan. Iya Pak Bu. Saya berbicara dengan Pak Bu di sini, kapasitas dari ornamen yang terbesar. Saya lihat dari Kompas ini ornamennya besar. Nah, dengan ornamen besar tersebut, ini Pak Bu sudah merinci jalan-jalan. Cuma saya dari tadi mengharapkan saran dari Pak Bu belum ada. Jadinya saya sendiri yang ngomong. Betul. Gimana Pak Bu? Nah, masalah panggung kehormatan Mas, kami mohon panggung kehormatan ini jangan jadikan titik kemacetan Mas. Jadikan panggung kehormatan sebagai jalur biasa. Istilahnya setelah jalur dari panggung kehormatan tersebut masih ada jalur-jalur yang lain bisa dilewati. Kalau misalkan saran saya sih Mas, kalau bisa penilaian dari peserta karnaval ini jangan terpacu dari panggung kehormatan. Itu saran dari kami. Tapi terpacu dari pertama kali start sampai finish. Kalau startnya bagus, finishnya bagus, itu masuk penilaian. Betul. Dari rumah kami berangkat dari rumah pulang ke rumah itu penilaiannya Mas. Di situ mungkin tidak ada titik kemacetan. Di panggung kehormatan pun kita masih bisa lewat. Kita koordinasi dengan Korlantas ngubah ke Brakulu. Nah, sebagai panggung nanti bebas menentukan titik panggung kehormatan Mas ya. Demikian penyampaian dari kami selaku pengurus Paguyuban Akhlak. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Kan. Dengan pandangan saudara, saya semakin tergugah dan semakin teringat kalau saya mau flashback ke belakang waktu saya mengumpulkan para paguyuban. Mungkin saya putuskan saja bisa, biar enak. Ya, itu saja. Saya putuskan saja, tetapi nanti kita hubungan saudara untuk masalah perizinan. Kalau untuk urusan yang polisi mungkin saya sendiri saja sudah lebih cukup. Tapi kalau untuk urusan internal BT, angkutan karyawan lokal di setiap paguyuban beda-beda mau. Jadi kudunya harus kolektif, harus bersama wajib. Begitu ya, saya putuskan. Kemarin saya habis survei di itu
pinggir desa sebetulnya memang masih cukup bisa di situ. Nah, untuk rute, misalkan kalau memang ornamen-ornamen ini nanti akan bisa dikenang, ya, dilihat ataupun dipublikasi, mungkin saya akan mencoba untuk mensterilkan penjual yang di depan angka Surabaya Kabupaten itu agak nanti orang sejajaran ornamennya di situ. Berjajar paguyuban Remojo, Pascal, Allah, Kube, misalkan tak membaca sana. Kemudian nanti untuk rute baliknya mas ya, rute baliknya ya nanti ya. Kalau opsi memang jenengan nanti lewat ini jalur besar itu yang Pantura, kemudian ke sana nanti berarti beloknya di depan SMA. Iya, muter situ. Kalau untuk langsung masuk ke jalur Abdul Somad kayaknya bisa nggak kira-kira? Nah, itu juga nanti kita akan survei di situ. Ya, Mas ya, ini menarik sekali untuk jalur ke situ. Toh juga ini terkesan ada rasa kecamatan karena betul gede. Yo ya, sedulur. Orang tuh di TikTok maksudnya. Betul. Nah, untuk koordinasi dengan pihak kepolisian, saya menyatakan siap dan mudah-mudahan nanti bisa memahami kurs saya dengan toh kan gitu ya. Nah, mungkin kayak gitu untuk ornamen nanti saya menjajarkan, tetapi nanti boleh izin saya dibantu untuk apa, diplomasinya nanti, karena rasa senang yang akan kita laksanakan ini adalah rasa senang bersama saudara. Cinta nasionalisme milikilah rasa kritik itu bersama, bukan hanya satu orang. Oke, sepakat dengan pernyataan saya? Ya. Jadi tetap stabil di situ. Mohon izin Pak Kisnoto, saya juga butuh pandangan jenengan karena kebetulan beliau selaku koordinator karnaval. Nanti juga beliau akan turun andil lebih luas untuk penyebab ini. Kalau putusannya sebagai ketua, tetap bertahan di situ saja. Kalau saya ya, kalau sama apalagi ke pandangan Pak Guru sebelah utara, saya kurang terkonsep ini. Kalau saudara Mas Roni ini menggugah saya benar, karena lebih luas sama saudara ini baca. Ini gitu. Ya, kita berikan waktu untuk koordinator karnaval yang akan memberikan pandangan. Waktu dan depan dipersilakan untuk koordinator karnaval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati masing-masing ketua ataupun pengurus dari paguyuban beserta karnaval Desa Grinting yang alhamdulillah sudah hadir. Kemudian dari instansi pendidikan yang hadir pada kesempatan sore hari ini, yang saya hormati saudara kita Bu Didi Jaya Sarjana Hukum selaku Ketua Panitia hari ke-78 Desa Grinting, juga Mas Mahyudin merupakan sekretaris dari Panitia HUMI ke-78, terkait dengan apa yang menjadi pembahasan persiapan kegiatan karnaval Desa Grinting. Tadi sudah beberapa hal disampaikan baik dari instansi pendidikan, kemudian dari perwakilan paguyuban yang hadir untuk memberikan pandangan terkait kegiatan karnaval, bagaimana solusi terbaik yang pada prinsipnya dari seluruh kegiatan yang ada dinyatakan sukses ketika kegiatan tersebut aman, kondusif, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari masukan dari Bapak Kepala Desa bagus, panggung kehormatan berada di jalan sebelah barat. Kemudian dari masukan masing-masing paguyuban juga bagus, mengingat langkah strategis ialah berada di jalan utama Desa Grinting, Jalan Desa Derajat, ataupun panggung kehormatan berada di seperti yang sudah kita laksanakan tiap tahunnya. Kita pengalaman sebelum karnaval, sebelum era Covid, pernah terakhir diadakan panggung kehormatan berada di Pasar Bau. Di situ sangat efektif untuk mengurai kemacetan karena dari
dari masing-masing paguyuban ataupun ornamen bisa langsung belas ke selatan, masih banyak ruang untuk keluar dan akses hilir mudik. Akan tetapi kita lemah di tingkat keamanan di situ. Masa yang sangat luar biasa kemudian dibatasi dengan dinding-dinding yang ada, sehingga kita ketika berjubel kita tidak punya ruang untuk bergerak, sehingga terjadi saling injak-menginjak di situ, sangat berisiko. Tadi saya sudah dengar pendapat dari ketua untuk memutuskan tamu kehormatan berada di lapak bawang seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurut pandangan saya memang di situ sangat bagus, walaupun kemungkinan tidak ada yang sempurna. Karena di situ ketika jenengan dari peserta dari instansi pendidikan itu bisa pulang melalui akses lapak bawang ke sini ada jalan. Kan jalan kaki nih, yang pejabat dan segala macam, kan tidak ada ornamen-ornamen yang terlalu besar kalau dari sekolahan. Itu bisa ke barat, melebar, di sini ada jalan, tinggal menyesuaikan. Kemudian langsung ke arah timur lewat jalur Jipang juga bisa. Nah, terkait dengan ornamen-ornamen dari paguyuban, itu nanti kami akan berkoordinasi dengan lingkungan setempat, baik itu para pedagang, kemudian dari pihak Arabia Azam ataupun dari pihaknya Bapak Haji Wazir. Ketika nanti ornamen ternyata di situ yang sesuai konsep dari Masjid Hijaya itu menimbulkan kerawanan atau kemacetan, nanti akan kami koordinasi untuk bisa masuk di areanya Bapak Haji Wazir. Itu hanya sekedar untuk singgah ornamen, akan tetapi pesertanya ataupun orang-orangnya bisa berada di luar. Kan biasanya standby di situ ya, nunggu petang baru jalan balik ya. Kemudian ornamen-ornamen yang sekiranya kecil yang mudah untuk dibawa pulang terlebih dahulu, itu masih ada akses jalan di lapak bawang nih, tembus jalan Abdul Somad, bisa dilalui traktor dari lapak bawang tembus ke kompleks yang lapangan tanah itu ada jalan. Dari sekian banyak solusi, tentu tingkat kerawanan semuanya resiko ada. Jadi ketika pembahasan ini terlalu melebar, jadi tidak ada keputusan. Sehingga lebih baik kita putuskan bersama. Nanti ketika sudah menjadi keputusan, nanti kita ambil langkah antisipatif melalui surat pernyataan yang kita buat. Baik nanti penegasan kepada masing-masing paguyuban terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Guru Hani, penegasan terhadap peserta masing-masing paguyuban itu dihimbau untuk adanya penegasan kepada anak-anak usia sekolah yang hendak ikut di dalam kontingennya paguyuban. Iya. Tuh. Terkait itu nanti juga ada di pernyataan. Maka dari itu buat poin-poin pernyataan di sini sehingga nanti akan menjadi keputusan dan komitmen bersama, sehingga berjalannya karnaval akan sedikit ataupun meminimalisir terjadinya risiko-risiko yang tidak diinginkan. Itu terima kasih. Untuk selanjutnya sekian dulu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sepakat ya, saya putuskan tetap berada di situ. Kemudian nanti ornamen akan saya jajarkan, saya dokumentasikan, ada dokumenternya di situ nanti buat kenang-kenangan. Ya, meskipun nanti sentralnya sudah di lapangan. Untuk start paguyuban instansi dan sistem nomor ya, biasanya ada nomor. Boleh pakai nomor bagaimana gitu. Untuk kegiatan karnaval ini, saya tidak menerapkan sebuah sistem pengambilan nomor sekarang. Tidak. Ini berpotensi reward nantinya, rancu. Misalnya contoh di Namibia, paguyuban ini nomornya 1, ini nomor 2. Yang datang itu paguyuban yang nomornya 5 misalnya 2. Ini yang 1 di belakang, nomor 1. Rapor nanti. Yang terpenting adalah yang
pertama kali berada di lapangan, ya itu nanti nomor 1. Ya, gitu ya. Itu nomor 1. Angkutan polisi. Ini tidak ada unsur-unsur seolah-olah paguyuban atau unsur lalu kepenak, bukan seperti itu saudara. Ini potensi racun nanti kalau misalkan panjenengan setelah teman-teman ini. Intinya yang pertama kali di sana berada di lapangan, nanti kita akan tempatkan panitia standby di sana. Nomor 1 langsung. Selanjutnya data berikutnya langsung dikasih nomor. Data berikutnya langsung dikasih nomor. Biar enak. Ya, sepakat ya, saudara? Oke. Kemudian untuk masalah jam untuk waktu kan itu nanti kan tanggal 19 loh. Biasanya kalau datang karnaval itu kan siang untuk pelaksanaan. Kalau bisa jangan habis dulu ya kalau bisa. Hah? Jam 10. Ini guys, antara jam 9. Ya, jam 9. Soalnya itu ingin sampaikan bahas ya. Itu antara jam 9.40. Ya, berarti untuk instansi SD, MI, TK, MTS ya, itu jam 9. Ya, biar masih biar rumah. Nah, nanti selanjutnya diisi sama biar paguyuban. Gitu ya. Kita meninggalkan lapangan kosong nanti paguyuban gantian, malah ini lebih Ya, bagus gitu. kayak gitu. Kemudian akuntan ini juga saya sampaikan terkait perhatian akuntan ya. Ada breaknya saudara. Breaknya itu ada istilahnya. Misalnya akuntan ketika sholat zuhur ada tolong sementara di off dulu. Ya kita harus menghargai umat yang beragama. Meskipun nanti ada yang sholat, ada yang sholat, tetapi waktu dan jam sholatnya tolong istirahatlah. Ya, ini perhatian sangat penting saudara. Kita harus menghormati sama Pancasila saudara. Ya, gitu. Untuk jam sudah. Terus apa lagi yang akan kita bahas? Itu untuk anak yang pindah paguyuban. Nanti saya akan memperlakukan bikin sebuah warning ya bahwasannya untuk anak-anak yang usia SD itu lebih dulu ditempatkan instansi saja. Makanya saya minta dukungan sama rekan-rekan paguyuban untuk dapat memberikan monitor yang sebuah inilah doktrin lah kepada anak-anak kita, maksudnya di adik-adik kita. Mohon dukungan saudara ya untuk anak-anak yang SD kalau bisa sebaiknya diarahkan ke instansi saja kalau bisa. Mungkin akan susah dulu. Makanya di garis bawah kalau acaranya SD itu bisa jam 9 kemudian jam 1 paguyuban, saya rasa itu tidak ada masalah. Ya, mungkin tidak ada masalah. Jangan dibatasi SD dulu semuanya. Oke, sudah ya Mas. Tulis jam 9 untuk instansi. Ya, saudara, kita sudah memutuskan nanti bermandat tetap di sana, kemudian turnamen itu, kemudian nanti untuk misalkan timbul kemacetan ataupun apa, nanti kita akan menyeberangi jalan ini Pantura. Ya Mas Roni ya, nanti motornya ke sana ke SMA atau nanti di sepanjang jalan kan itu akuntan Mas Teddy di sepanjang jalan panjangan kan itu parkiran luas ya Mas Teddy ya. Mungkin itu nanti bisa saya kombinasikan dengan panjangan ya untuk nanti tempatnya di situ. Maksudnya meminimasi kemacetan begitu yang di pinggir jalan itu kan luas. Itu juga salah satu untuk peluang kita untuk penempatan turnamen itu juga bisa. Dan untuk menempatkan kerumunan seperti yang disampaikan oleh koordinator karnaval, kita nanti bisa ya koordinasi dengan Pak Jibas, mudah-mudahan nanti beliau kooperatif dengan kita. Ya, begitu ya saudara ya. Nanti kita akan tanda tangan surat pernyataan bersama sehubungan dengan yang disampaikan oleh beliau koordinator karnaval agar menjadi rambu-rambu warning ketentuan hukum ya. Jadi jangan sampai nanti ada pemikiran-pemikiran sing kelalen kon. Jadi kemudian di sini mati karnaval ini butuh berupa guru bercicok, tapi pirang-pirang sampai mana harus bisa perhatian. Kembali lagi saudara, milikilah rasa kritik bersama. Yuk bareng-bareng menunjukkan
sing kira-kira ini benar-benar caranya kepribadian saya. Ya, saya berbicara seperti ini tidak terutama sebagai ketua panitia, tetapi saya bicara seperti ini sebagai penyambung ide panjenengan. Weh, sing kudu perhatikan sedulur. Ini harus total berdasarkan enggak. Kita kembalikan lagi rasa syukur. Anggur dengan waktu zaman Indonesia belum merdeka, mungkin kayak apa? Kita tinggal menikmati saudara. Tinggal bagaimana kita harus menjaga kemerdekaan itu dengan cara seutuhnya, saudara. Begitu ya, Pak Buyuban sudah punya mama cantik, ya? Senyum dong, dengar ya, senyum. Ya. Untuk gambaran seperti itu saja dari kami, yang saya kira waktunya juga sudah cukup sore. Adapun nanti hal-hal yang memang diperlukan, mungkin nanti saya akan sosialisasikan nanti di sesi program menyambut Pak Buyuban sebagai monitoring terakhir. Nanti kami dari panitia nanti akan menyambut Pak Buyuban satu persatu. Itu mungkin sambang terakhir nanti ya, untuk mereview apa yang sudah pernah kita adakan technical meeting. Oke, begitu ya, setuju saudara? Oke, biar lebih semangat lagi, saya bikin dia ya, saudara. Kalau saya menyatakan merdeka, saudara ikuti saya. Merdeka! Lagi, merdeka! Kurang keras saudara, Mas Supardi belum bersuara tadi. Lagi, merdeka! Lagi, merdeka! Luar biasa, tepuk tangan buat saudara. Ya, terima kasih atas sambutan dari hasil musyawarah bersama terkait technical meeting acara karnavalan, dan juga tadi sudah disampaikan Pak Lurah ya terkait nanti dari anak-anak kita dari SD mohon ajak goyang-goyang ya setelah selesai upacara di lapangan, karena tidak berkenan kayak kurang etis bocah-bocah cilik tutupnya Pak Lurah goyang-goyang ini sampai Pak Lurah ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk tadi yang sudah kita bahas itu kaitannya dengan goyangan ya. Adapun tampil, display dan seterusnya itu masih diizinkan untuk tampil atau bagaimana? Ketika upacara loh, kalau tadi kita pembahasannya kan banyak karnaval, eventnya instansi itu kan malah lebih banyak di upacara. Itu Pak Guru, itu tetap dilaksanakan saja, tetapi patut menjadi warningnya kebijakan Pemdes. Nah, yang dilarang berarti goyangannya. Nah, itu. Tampil displaynya dipersilahkan, gitu guys. Tapi itu tadi untuk saya justru mau bersepakat dengan opsi ini, jangan. Tapi sambil rokok. Nah, iya. Jadi nggak terkesan akan apa ya, menimbulkan Iya. betul ya. Sebab kalau melihat schedule pelaksanaan upacara tahun-tahun yang sudah, itu selesai saja sudah siang. Nah, apalagi nih yang mau tampil agaknya mungkin dari RATK ya pengen tampil, SDMI juga pengen tampil. Itu kalau yang nunggu, saya bayangkan yang nunggu saja kadang mendekati duhur itu. Itu baru selesai, padahal kita ada di tengah-tengah lapangan yang panasnya luar biasa gitu. Makanya itu sambil jalan saja kalau begitu. Iya. Potongannya ya lebih efektif sambil jalan. Nanti dipanggil atau bagaimana ya? Enggak, swabnya pakai jarak aja. Karena nanti dibatasi sama panitia. Ya. Ini nanti ada satu, ini. Terus kalau nanti sudah berhenti jalan. Ya. Oke, gitu. Saya lebih Ya. setuju. Jalan aja kayak gitu. Jadi jangan stand kan. Khusus untuk penontonnya, Pak Panitia. Khusus untuk penontonnya, tolong jangan ngurumbeng berarti. Jam. Panitia aja yang menentukan, kita sebagai peserta itu mengikuti aja. Ya, pokoknya gitu. Oke, terima kasih. Intinya gitu, perhatian seperti itu ya untuk instansi. Ini terakhir untuk lomba perapian barisan saudara, kita juga nanti akan memberikan penghargaan untuk panjenengan untuk lomba perapian barisan. Maka nanti pada saat upacara masing-masing dari Pak Buyuban itu akan mendedikasikan Pak Buyuban masing-masing. Begitu. Saya kira sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Intinya untuk tadi yang sudah kita musyawarahkan bersama untuk keberangkatan karnaval instansi
finish di Balai Desa Grinting. Demikian juga baik untuk instansi maupun paguyuban seperti itu. Untuk nomor keberangkatan bisa diambil bersama kedatangan setiap paguyuban atau instansi di lapangan sepak bola. Bisa dimengerti? Ada yang kurang jelas? Kalau kurang jelas mohon untuk dipertanyakan maupun belum kami tutup. Kalau sudah jelas, Jelas Pak, jelas. oh sudah jelas ya. Terima kasih. Itu saja Pak Ketua. Iya. Terima kasih untuk hadirin yang sudah ikut berpartisipasi, ikut mendukung jalannya acara baik itu upacara nanti maupun karnaval Desa Grinting nanti yang akan kita adakan. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita yang baik, baik itu instansi maupun paguyuban, acara demi acara bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf Tuhan, ada penandatanganan? Baik. Nanti untuk penandatangan, ini kan nanti kita pakai sabar saja. Nanti proses terakhir kami dari panitia akan menyambangi paguyuban selama satu. Kalau dan bikin dokumentasi saudara, nanti setiap paguyuban akan pakai dokumentasi semua. Paguyuban ini tak dokumenter. Gitu ya. Jadi biar ada kenangannya gitu saudara. Aja maksudnya mana-mana wis gowe kayak dia untuk kita ya boleh. Lakukan dokumentasi nih, kayak ini kurang berkenan Pak Guru. Iya. Sekarang harus ada. Oke, begitu ya. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, merdeka. Luar biasa. Nanti di program Sambang Paguyuban terakhir kita ke beberapa paguyuban, mungkin kita laksanakan di malam hari biar lebih sejuk. Demikian dari saya selaku Ketua Pandu RI 78 Desa Grinting Jaya melaporkan. Terima kasih banyak. Tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam merdeka. Saya Dedi Jaya, Ketua Panhut RI 78 Desa Grinting tahun 2023. Alhamdulillah kami informasikan hari ini tanggal 11 Agustus tahun 2023 kami sudah mengadakan acara technical meeting. Apa itu technical meeting? Yakni technical meeting itu yang di dalamnya membahas teknis untuk kegiatan karnaval, baik dimulai penempatan panggung penghormatan, kemudian untuk rutenya, kemudian untuk startnya itu jam berapa. Jadi alhamdulillah yang kami undang hari ini adalah dari unsur paguyuban, ada 18 paguyuban. Kemudian unsur yang kedua itu dari instansi. Instansi itu terdiri dari SD 1, SD 4, kemudian ada Madrasah MI Islamiyah Grinting, kemudian ada MTS Arabia dan Madrasah Arabia, kemudian ada MI Generasi Harapan. Intinya unsurnya itu adalah paguyuban dan instansi, unsur yang kami undang di acara technical meeting. Alhamdulillah sudah menghasilkan sebuah kesepakatan bersama, baik untuk surat pernyataan bersama kesanggupan dalam hal tingkat keamanan dan ketertiban. Alhamdulillah sudah kami berikan pemahaman untuk pihak-pihak terkait. Kemudian untuk rute nanti start di lapangan sepak bola Grinting. Untuk instansi itu start dimulai dari jam 9. Kemudian untuk paguyuban startnya itu habis pada duhur, berarti antara jam 13. Begitu. Alhamdulillah beberapa poin-poin sudah kami sampaikan terkait konsepnya. Nah, untuk rute ya, ini lebih jelas. Panggung penghormatan tetap berada di posisi terdahulu di samping kantor Desa Grinting, yang tentunya mungkin akan kita koordinasikan dengan pihak yang memiliki punya tanah tersebut.
Mungkin kami juga membutuhkan dukungan dari para paguyuban dalam hal ini untuk terkait pelaksanaannya agar bisa menjadi perhatian bersama ya, yang memang terkesan bahwa panitia juga memang dalam hal ini membutuhkan dukungan support dari masyarakat. Nah, intinya milikilah rasa gerinting bersama, karena bagaimanapun juga partisipasi yang kita laksanakan ini adalah sebuah perwujudan rasa syukur terhadap kita memperingati kemerdekaan 17 Agustus tahun 2023 ini. Mungkin seperti itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang jelas inti daripada technical meeting ini adalah sebuah persiapan, ya, istilahnya ketika mau melaksanakan itu, oh sudah ada perhatian untuk penyelenggaranya nanti begini. Intinya adalah seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, pemirsa, para netizen masyarakat Gerinting yang terhormat, baik secara umum maupun secara khusus, terima kasih banget. Dan sekaligus nanti saya perlu memberitahukan untuk kupon, ya, kupon. Ini saya informasikan untuk kupon Percacawuwung. Kupon Percacawuwung itu nanti pengundiannya di acara resepsi. Untuk tanggal kurang lebihnya mungkin tanggal 26 Agustus atau tanggal 27, intinya malam minggu begitu untuk kupon. Nah, nanti untuk boro-boro di setiap sesi lomba-lomba yang nanti akan kita laksanakan, mungkin kita akan sering boro-boro untuk terkait kupon pengundian. Kemudian untuk agenda pra, ini kita kan masih agenda pra untuk lomba-lomba. Jangan lupa untuk di tanggal 12 kita nanti ada 3 lomba. Yang pertama lomba voli, nanti tempatnya di lapangan voli Desa Gerinting, ya. Untuk koordinatornya ada Bapak Sian dan Bapak Musli, mungkin barangkali yang belum daftar bisa menghubungi beliau. Kemudian untuk lomba bayi sehat, untuk ketentuan waktu ini nanti dilaksanakan mungkin pagi, entah nanti jam 8 atau jam 9, bisa nanti saya koordinasi dengan saya mintai untuk konsepnya dari koordinator yang sudah saya tentukan. Kemudian untuk yang ketiga, ini ada lomba karaoke. Lomba karaoke itu nanti dilaksanakan malam minggu, berarti di tanggal 12 tapi malam minggu. Begitu. Mungkin sejenak terkini ya yang bisa saya informasikan. Nanti untuk sesi selanjutnya ada informasi-informasi yang mungkin akan cukup valid, bisa dipahami oleh masyarakat Gerinting pada khususnya, umumnya untuk Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Begitu ya. Oh, tidak lupa Semarang. Begitu. Gerinting, Brebes, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Jangan lupa bahwa slogan yang kami susun ini adalah untuk semboyan kita bangkitkan semangat kemerdekaan, eratkan gotong royong, tingkatkan soliditas untuk Indonesia maju sesuai dengan slogan pemerintah negara Republik Indonesia, terus melaju untuk Indonesia maju. Demikian, terima kasih. Salam merdeka.